Selamat pagi, siang, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Griastar Renalika Bestari dari tim KKN PPM UGM Karimun Jawa tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman dan masyarakat Karimun Jawa untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tanggap bencana dan pengenalan manajemen bencana. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu pembicara dalam kegiatan kali ini. Pembicara dalam kegiatan kali ini merupakan Saudara Muhammad Nadafa Isnain. Beliau merupakan mahasiswa Fakultas Geografi tahun 2018. Beliau juga peraih medali perak dalam ajang Olimpiade Aigeo 2018. Selain itu, beliau juga peraih medali perak dalam ajang Pimnas 33 tahun 2020. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Muhammad Nadafa Isnain selaku pembicara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, perkenalkan nama saya Muhammad Nadafa Isnain selaku pembicara dalam kegiatan sosialisasi KKN PPM UGM tahun 2021 di Karimun Jawa. Rekan-rekan semuanya, apa yang ada di benak kita ketika mendengar suatu kata Karimun Jawa? Pasti suatu pariwisata yang indah, dengan adanya pantai yang biru, terumbu karang yang putih, serta adanya sepoi-sepoi udara dan udara yang hangat nan manja di tropis ini. Tentu saja, karena apa? Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ribuan pulau-pulau kecil di dalamnya dan juga pantai terpanjang di dunia, yang salah satunya terletak di Karimun Jawa. Lalu di manakah Karimun Jawa tersebut? Karimun Jawa ternyata terletak di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pada layar di kanan dapat dilihat bahwa Karimun Jawa terletak di utara Pulau Jawa. Atau jika kita berbesar, maka seperti inilah keadaan dari Kepulauan Karimun Jawa. Namun tentunya di Karimun Jawa pun tidak terlepas dari adanya ancaman bencana. Maka dari itu topik bahasan kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah bencana di wilayah pesisir dan kepulauan-kepulauan kecil. Yang nomor dua adalah kebijakan dan peraturan untuk menangani bencana tersebut. Yang nomor tiga adalah bagaimana cara mitigasinya. Dan yang keempat adalah contoh dari keberhasilan mitigasi-mitigasi yang telah dibahas pada bab ketiga tersebut. Rekan-rekan yang berbahagia, ketika kita membicarakan suatu manajemen bencana, maka ada 4 tahapan kunci yang ada. Tahapan yang pertama adalah mitigasi maupun prevensi, yaitu upaya untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar. Kemudian tahapan kesiapsiagaan, bagaimana masyarakat dapat siap siaga sebelum adanya bencana. Kemudian tahapan tanggap darurat. Tanggap darurat merupakan suatu kondisi di mana bencana telah terjadi, kemudian terjadi kondisi yang darurat atau kritis, sehingga korban dapat diselamatkan sebanyak-banyaknya. Dan yang tahapan yang terakhir adalah rehabilitasi atau rekonstruksi, atau bagaimana pembangunan kembali suatu wilayah yang terdampak bahaya. Rekan-rekan yang berbahagia, kenapa perlu adanya manajemen bencana tersebut? Hal itu tentunya untuk menjadi sebuah wilayah yang tangguh bencana. Sehingga ketika suatu wilayah tersebut diterpa suatu bencana, maka akan mengalami kerugian yang seminimal mungkin. Lalu, apa sih bencana-bencana yang ada di pesisir maupun kepulauan kecil? Setidaknya ada 3 bencana yang dapat kita temui. Yang pertama adalah bencana hidrometeorologi, yang kedua adalah bencana geologi, dan yang ketiga adalah bencana oseanografi. Suatu bencana hidrometeorologi merupakan suatu bencana yang disebabkan oleh proses-proses hidrologi maupun meteorologi, atau dalam bahasa yang gampang merupakan bencana-bencana yang terkait dengan air. Nah, contoh dari bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Bencana ini umumnya dapat dipolakan karena terdapat pola tertentu serta memiliki sebaran-sebaran yang tertentu. Contohnya, banjir maupun tanah longsor paling banyak terjadi di musim hujan. Seperti itulah kira-kira pola maupun sebarannya. Dan berikut gambar di layar merupakan contoh atau ilustrasi dari banjir. Ketika suatu banjir menggenang, tentunya hal itu akan membuat suatu kondisi menjadi ekstra ataupun sangat repot. Nah, yang kedua adalah bencana geologi. Bencana geologi merupakan bencana akibat aktivitas tektonisme seperti gempa bumi maupun letusan gunung meletus. Nah, untuk bencana geologi ini biasanya tidak terprediksi.
dan jarang ditemukan di Kepulauan Karimun Jawa. Kenapa? Karena Kepulauan Karimun Jawa terletak jauh dari zona subduksi atau zona tumbukan antar lempeng antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Kemudian yang terakhir adalah bencana oseanografi yang biasanya terkait dengan proses laut ataupun lautan, seperti abrasi oleh gelombang, kemudian kenaikan air laut, ataupun rob, atau rob itu semacam banjir akibat adanya pasang. Nah, ketiga hal tersebut rawan terjadi di Karimun Jawa, karena Karimun Jawa sebagai wilayah kepulauan yang kecil-kecil, sehingga akan sangat rawan terhadap ketiga jenis bencana yang telah kita sebutkan tadi. Maka dari itu, terdapat berbagai upaya dari pemerintah maupun masyarakat untuk menghadapi ancaman-ancaman yang telah kita sebutkan tadi. Pemerintah Indonesia telah mengusahakan berbagai upaya baik secara instrumental ataupun hukum dan juga berbagai himbauan yang ada. Seperti contohnya dalam RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga tahun 2024 terdapat salah satunya di poin ke-7 adalah fokus kepada lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Hal itu merupakan bukti bahwa pemerintah sangat serius terhadap bencana yang ada di Indonesia. Karena apa? Kita tahu Indonesia merupakan suatu wilayah yang rawan terjadi bencana. Kemudian selain di dalam RPJMN juga ada arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Ada 4 arahan. Yang pertama adalah pelaksanaan di lapangan, bukan hanya aturan belaka. Kemudian adanya kebijakan yang integratif dari hulu permasalahan hingga permasalahan perlu untuk diselesaikan. Kemudian juga adanya manajemen tanggap darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi, dan juga peringatan dini harus dilakukan secara cepat dan akurat. Tentunya hal itu untuk mencegah adanya kelumpuhan ataupun mencegah adanya salah kebijakan. Dan yang terakhir adalah edukasi dan literasi seperti yang kita laksanakan ini. Edukasi dan literasi kebencanaan terus ditingkatkan, bahkan mulai dari lingkup keluarga. Itu merupakan keempat arahan dari Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Nah, dalam hal ini pemerintah ternyata telah membuat instrumen yang cukup lengkap, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan presiden. Berikut merupakan contoh undang-undang seperti nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Selain itu, undang-undang tersebut juga kemudian diturunkan menjadi peraturan pemerintah seperti peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, kemudian PP 64 tahun 2010 seperti mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya juga peraturan presiden yang lebih rinci lagi seperti tahun 51 tahun 2000, nomor 51 tahun 2016 tentang sempadan pantai, dan juga peraturan presiden nomor 93 tahun 2019 tentang penguatan dan pengembangan sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Nah, kali ini studi kasus kita atau percontohan kita adalah di Karimun Jawa. Jadi sebelum kita mengetahui potensi-potensi bencana yang ada, mari kita kulik dulu apa sih atau bagaimana sih kondisi di Karimun Jawa. Karimun Jawa merupakan berkah dari rahmat Tuhan Yang Maha Esa, diberikan keindahan yang luar biasa di bumi Indonesia ini. Lalu bagaimanakah suatu Karimun Jawa atau Kepulauan Karimun Jawa itu terbentuk? Jadi rekan-rekan yang berbahagia, Karimun Jawa merupakan hasil bentukan dari subduksi lempeng Hindia atau lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Sehingga dari penunjaman tersebut muncullah gunung api. Seperti kita lihat, Indonesia memiliki banyak sekali rangkaian gunung api. Nah, kemudian rangkaian gunung api tersebut kemudian akan membentuk terumbu karang. Karena dengan adanya pembentukan gunung api, maka akan membuat laut itu semakin dangkal, sehingga semakin dangkalnya laut bisa membentuk suatu terumbu karang. Kemudian pada akhirnya gunung api tersebut mengalami subsidensi atau penenggelaman, sehingga sekarang Karimun Jawa terlihat seperti pulau-pulau kecil yang padahal pada awalnya dulu merupakan sebuah gunung api. Dapat dilihat bahwa pada saat ini di Karimun Jawa terdapat fringing reef ataupun barrier reef yang merupakan terumbu-terumbu karang yang mengitari kepulauan, sehingga Karimun Jawa luar biasa indahnya pariwisatanya. Kemudian adanya hal tersebut perlu untuk dimitigasi
Kenapa perlu dimitigasi? Karena dengan adanya kepulauan yang kecil-kecil yang kemudian terletak di tengah-tengah laut, maka ancaman-ancaman seperti erosi oleh gelombang, oleh abrasi itu menjadi luar biasa hebat. Bagaimanakah solusi yang kemudian disarankan oleh pemerintah? Jadi solusi yang diutamakan dari pemerintah untuk kepulauan kecil-kecil adalah dengan pembuatan sabuk pantai. Pembuatan sabuk pantai itu kemudian menggunakan teknologi KGM atau merupakan sebuah teknologi pelindung pantai yang menggunakan material geotekstil. Nah, kemudian KGM tadi atau geotekstil tadi yang dipasang di pantai itu akan menurunkan energi dari suatu gelombang yang datang. Lalu apa dampaknya ketika energi gelombang itu menurun? Maka abrasi pun akan berkurang seperti itu. Abrasi akan berkurang, ancaman gelombang tinggi pun akan berkurang. Seperti fakta yang ada di bawah bahwa perlindungan pesisir terutama di Pantura merupakan salah satu perwujudan nawacita dari Presiden Bapak Jokowi dan juga Wakil Presiden kala itu yaitu Bapak Yusuf Kala. Yang kemudian di kawasan Pantura tersebut telah terjadi erosi, ya kan, bahkan sampai 745 km atau sekitar 44% dari total panjang garis pantai mengalami abrasi seperti itu. Karena hal tersebut, berangkat dari fakta tersebut, maka ada inisiasi dari pemerintah, dari Kementerian KKP untuk membangun pada awalnya 10 km sabuk pantai dengan teknologi KGM tadi atau karung geotekstil memanjang. Kemudian teman-teman, seperti inilah contoh dari karung geotekstil memanjang. Ketika karung-karung tersebut terkena hempasan ombak, maka karung-karung tersebut akan dapat menyerap energi yang datang sehingga ombak tadi memiliki potensi erosi yang lebih kecilnya. Lalu selain untuk meredam erosi, apa saja manfaat dari KGM tadi? Pertama, bisa mencegah adanya atau mengurangi adanya tsunami. Meskipun tsunami itu jarang terjadi atau potensi terjadinya di Karimun Jawa itu rendah, namun juga tetap bisa sebagai peredam energi tsunami. Kemudian juga bisa memperangkap atau menangkap sampah-sampah yang hanyut ke lautan sehingga sampah tidak lepas ke lautan. Dan yang terakhir bisa digunakan sebagai sarana penyelamatan ketika ada wisatawan yang kemudian tersapu ombak. Kemudian sabuk pantai tersebut dapat digunakan sebagai tempat untuk berlindung. Nah, lalu bagaimana suatu sabuk pantai tersebut dapat dibangun dalam suatu wilayah? Di sini terdapat beberapa pihak seperti pihak KKP, Kementerian Kelautan, kemudian konsultan perencana, kontraktor, ada konsultan pengawas, ada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta kelompok masyarakat. Di sini kelompok masyarakat sebagai pelaksana yang kemudian dikoordinasi oleh KKP yang di tingkat Kementerian Nasional ataupun oleh dinas di tingkat kabupaten ataupun provinsi. Alur dari perencanaannya adalah adanya bantuan atau hibah yang kemudian dilimpahkan ke dinas terkait di tingkat kabupaten ataupun provinsi. Kemudian suatu dinas terkait tadi akan mencari kontraktor, konsultan perencana maupun konsultan pengawas, dan kemudian dari KKP pun akan mencarikan kontraktor, konsultan perencana ataupun pengawas tersebut, sehingga terjadi saling timbal balik. Bagaimana proses pembangunan berlangsung? Proses pembangunan berlangsung itu pertama adanya surat pernyataan dukungan Pemda, kemudian surat pernyataan kesanggupan memelihara sabuk pantai. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai bantuan dari pemerintah pusat tersebut hanya mangkrak dan tidak dapat dimanfaatkan secara lebih baik oleh masyarakat. Jadi harus ada surat pertanggungjawaban seperti surat pernyataan dukungan maupun surat pernyataan kesanggupan memelihara sabuk pantai. Lalu tahapan-tahapannya di sini secara umum ada 5 seperti persiapan, yaitu penentuan kriteria lokasi maupun koordinasi, kemudian perencanaan seperti survei dan diskusi kelompok atau FGD, kemudian penyusunan dokumen perencanaan, dan ada review atau peninjauan dokumen perencanaan, apakah dokumen tersebut sudah layak atau belum layak. Setelah semuanya direncanakan, kemudian adanya pembangunan tersebut pada awalnya ada sosialisasi dan FGD juga, diskusi, agar masyarakat mampu memahami dan menerima sebenarnya ini untuk apa. Setelah masyarakat menerima, kemudian dibangunlah konstruksi, kemudian juga ada ilustrasi jadwal dan titik kritis, bagaimana pembangunan itu harus dilaksanakan sesuai waktu yang berlaku, sehingga tidak molor-molor seperti itu. Dan yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi.
suatu pembangunan harus diikuti dengan adanya pemantauan yang terus-menerus dan evaluasi, sehingga adanya suatu kondisi tertentu seperti adanya ketidaksesuaian dapat kemudian dilacak dengan baik. Setelah semuanya selesai, ada pemeliharaan. Pemeliharaan dilaksanakan oleh pelaksana dan kemudian pemeliharaan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, lalu apakah sudah ada contoh keberhasilan? Memang konsep sabuk pantai ini masih sedikit penerapannya, hanya di beberapa wilayah Pantura atau pantai utara Jawa. Namun, meskipun contohnya masih sedikit, di sini dapat dilihat ada beberapa kutipan berita. Yang pertama di sini dapat diakui bahwa adanya sabuk pantai tersebut dapat meminimalisasi adanya abrasi. Kemudian juga di Cibuaya, Karawang, diakui bahwa adanya sabuk pantai tersebut dapat membuat para nelayan itu tidak perlu jauh-jauh untuk menangkap ikan di tengah laut. Jadi dapat disimpulkan bahwa sabuk pantai ini ternyata memiliki dampak-dampak yang positif. Abrasi dapat ditekan, secara ekonomi pun nelayan dapat kemudian dengan mudah untuk menangkap ikan, tidak perlu jauh-jauh ke tengah lagi. Mungkin seperti itu pemaparan dari saya mengenai bagaimana kondisi bencana yang ada di pesisir maupun bagaimana cara penanganannya. Meskipun diskusi ini berjalan dengan singkat, namun ada beberapa poin yang kemudian dapat kita ambil. Yang pertama adalah Kepulauan Karimun Jawa memiliki banyak potensi bencana oseanografi seperti abrasi maupun adanya gelombang yang besar. Abrasi dan gelombang besar tersebut dapat dimitigasi atau dapat dicegah kerusakan lebih lanjutnya dengan adanya sabuk pantai. Pembangunan sabuk pantai tersebut kemudian dapat rekan-rekan semua lihat memiliki alur yang mudah, kemudian juga sangat sederhana, sehingga dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan efisien dan ekonomis. Dan dari adanya sabuk pantai tersebut, maka diharapkan dapat membawa kebermanfaatan bagi masyarakat luas, seperti adanya abrasi yang berkurang, serta adanya hasil laut yang meningkat. Sekian dari saya, Muhammad Nada Isnain. Sampai jumpa, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke pihak KKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Nada Isnain yang telah menyampaikan materi sosialisasi tentang tanggap bencana dan pengenalan manajemen bencana di Karimun Jawa. Semoga ilmu yang didapatkan dapat berguna untuk teman-teman dan tentunya untuk masyarakat Karimun Jawa dalam upaya untuk menanggulangi bencana yang ada di Karimun Jawa. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menonton video sosialisasi ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Maka dari itu, saya tutup acara sosialisasi tanggap bencana dan pengenalan manajemen bencana di Karimun Jawa ini, dan saya ucapkan terima kasih.